2025 Generasi Hebat, Generasi Bertani. Ya, perkenalkan, saya adalah Warik, saya ketua dari Pusat Studi Pertanian Perkotaan. Nah, pertanian perkotaan itu apa sih? Jadi, pusat studi ini lahir dari gerakan komunitas di bawah Indonesia Berkebun. Kemudian karena urban farming ini meningkat seiring zaman ya, terutama COVID kemarin, kami di dosen-dosen agribisnis itu sepakat untuk membentuk pusat studi yang kami namai Pusat Studi Pertanian Perkotaan. Jadi kami baru terbentuk di tahun 2025 ini dan alhamdulillah pusat studi ini mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Kemendikti Saintek, di bawah Hibah In Saintek 2025 kami bisa menyelenggarakan acara yang berbasis diseminasi untuk teknologi dan sains dari urban farming. Expo hari ini diharapkan masyarakat akan lebih memahami tentang pertanian di perkotaan, karena pertanian di perkotaan itu memang berbeda dengan pertanian di perdesaan pada umumnya. Ini memerlukan proses agar masyarakat menjadi lebih paham, lebih tahu. Dan acara hari ini adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut. Kita juga sedang mengembangkan yang namanya Internet of Things. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, itu sistem pertanian yang digital ya, otomatis gitu. Nah, sekarang kita lagi kembangkan di belakang sana ada greenhouse. Jadi sementara area produksi ini kita banyak di daerah depan sini. Jadi kita pakai sensor di sini, namanya sensor kelembaban tanah. Ini sensor kelembaban tanahnya. Jadi kalau kita mau nyiram kan nggak tahu ya kira-kira kapan, atau pagi atau sore gitu ya. Kalau ini kita pakai teknologi IoT dengan sensor kelembaban tanah. Jadi kalau tanahnya misalkan di tanah airnya di tanah itu kurang dari misalkan 30%, maka mesinnya ini akan hidup otomatis. Ini lagi kebetulan ini berarti lagi di bawah 30%. Bapak Ibu semua, pertanyaan yang paling sederhana sebenarnya, kenapa bank sampah, komunitas, masyarakat, ataupun pemerintah biasanya mengkampanyekan sampah-sampah plastik? Padahal yang membuat bau itu sampah apa? Sampah plastik atau sampah organik yang buat bau? Organik kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, kalau kita lihat di sini, dari 100% sampah, itu 40%-nya sampah makanan loh. Sampah makanan. Jadi kita mulai ngambilin sampah dari tukang-tukang buah di sekitaran Depok. Kemudian buah-buah itu diolah dengan maggot. Dan nanti kita hasilkan maggot itu sendiri. Yang nanti maggotnya itu bisa dijadikan pakan ternak. Baik itu ikan, ayam, bebek, begitu ya. Dan pupuknya nantinya dihasilkan untuk tanaman-tanaman. Seperti itu. Generasi Hebat, Generasi Bertani. Kita harus kuat dulu secara pangan, baru kita kuat secara berdaulat gitu. Jadi ternyata 79% gitu ya, lahan di tahun terakhir ini berkurang, sedangkan populasi tidak pernah berkurang gitu, jadi selalu bertambah.
Nah, ini saya mengenalkan adik-adik sekalian, ada yang namanya pestisida nabati. Jadi pestisida nabati itu adalah pestisida yang berasal dari tumbuhan. Jadi bukan dari bahan kimia yang tadi menyebabkan tadi kanker lah, kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan, air, udara dan sebagainya tadi. Jadi ada pestisida yang bisa kita gunakan dari bahan tumbuhan, namanya pestisida nabati. Dan itu ada di lingkungan kita dan hampir tiap hari kita lihat, kita tengok, kita gunakan. Malah kalau adik-adik di sini yang suka minum jamu-jamuan, itu juga termasuk pestisida nabati. Jadi ada bahan-bahan yang dikandung oleh empon-emponan atau rimpang-rimpangan. Itu ada bahan aktifnya yang ternyata bisa untuk mengendalikan penyakit maupun hama. Kadang kita suka lupa langsung masukin aja pupuk AB mixnya tanpa tahu air bakunya berapa. Oh, tahu air baku. Iya. Tapi kalau di tempat ibu bagus ya, Biasanya yang bagus seberapa? ya di bawah 100, tapi ini masih oke sih. 132. 132. Jadi normalnya harusnya yang berapa? Sebenarnya mendekati 0, Bu, tapi itu kan ideal. Susah banget, Bu, di Jakarta nyari air yang seperti itu. Halo, saya Riana dari Komunitas Indonesia Berkebun. Dan saya Winartania dari Bekasi Berkebun. Kami hari ini datang mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Berkebun. Ada workshopnya workshop hidroponik, workshop pembudidayaan maggot yang acaranya sangat bagus sekali dan bermanfaat untuk kami bawa pulang ke rumah, memanfaatkan apa yang ada di rumah untuk bisa menjadi hal yang positif. Acaranya keren banget, mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Sukses terus buat panitianya semuanya, makasih. Terima kasih Insaintek, Terima kasih PSPP untuk acaranya, sukses terus. Kami dari SMK Muhammadiyah 7 mengucapkan terima kasih kepada Insaintek SPP. Pusat Studi Pertanian Perkotaan mengucapkan terima kasih Insaintek.